Yang menarik bang, tadi nantangin Rocky Gerung bang, Ya. itu gimana bang? Ya itu sebenarnya hanya candaan aja. Gini loh, saya sangat menyesalkan, saya termasuk prihatin melihat sikap dari Rocky Gerung yang setiap wawancara selalu membuat tuduhan-tuduhan terhadap Presiden Jokowi. Sebenarnya kalau Jokowi mah waktu pertama kali buat tuduhan yang sangat keras kan waktu zaman dulu, kalau waktu zaman pemilu ya, justru Jokowi sudah memaafkan dia. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Sampai hari ini Hotman Paris masih belum move on ya, semakin memanas versus Rocky Gerung di situ begitu. Saya kira apa yang disampaikan Hotman ini bukan masalah soal soal siapa yang kaya, siapa yang punya pengalaman dan sebagainya begitu kan. Tetapi Hotman Paris lebih condong pada kritikan mereka pada kekayaan begitu kan. Tapi saya kira dengan adanya perdebatan-perdebatan seperti ini ya, masyarakat Indonesia sudah memberikan satu wawasan yang sangat luar biasa. Mengapa saya katakan seperti itu? Kita lihat saja. Hotman Paris oke lah mereka kaya dan bahkan ya sebagai pengacara hukum ya, pengacara dan bahkan mereka sukses lintang melintang ya di internasional dan bahkan kekayaan mereka begitu fantastis. Sedangkan Rocky Gerung yaitu adalah mengajar juga begitu kan di salah satu universitas selama 15 tahun tanpa digaji sedikit pun. Artinya apa? Artinya kalau menurut saya pribadi begitu kan ya, satu sama halnya mereka sama-sama punya prestasi sebenarnya. Tapi dengan adanya politik hari ini saya kira Hotman Paris terjebak pada dunia politik dan kata-kata para politik hari ini begitu. Di negara demokrasi modern ya, kalau kita amati betul ya, perkataan Hotman Paris itu ya bukan soal masalah siapa yang menang, soal siapa yang kalah, tapi bagaimana narasi-narasi itu sebagai akademisi kita ya dalam bentuk mencerahkan di situ begitu kan. Secara finansial Hotman Paris lebih kaya begitu kan ya dibandingkan dengan Rocky Gerung. Tapi satu sisi secara secara akademisi Rocky Gerung lebih popularitas ya di kalangan politisi dibandingkan dengan Hotman Paris. Maka disinilah bagi kami kalau ada perdebatan Rocky Gerung dengan dengan Hotman Paris, saya kira ini menarik begitu kan. Mengapa saya katakan menarik? Karena begini. Asumsi di MK ya sebenarnya ini bukan soal masalah dilihat dari satu sisi subjek hukumnya, tapi juga dilihat dari secara sosial mereka begitu kan. Mereka semua apapun di persidangan pasti ditanya bukti-bukti itu. Tapi dengan adanya bukti misalnya begitu kan ya, tidak semua orang bisa bisa jadi dikabulkan atau tidak di Mahkamah Konstitusi begitu kan. Karena dengan adanya seperti ini saya kira ini menjadi perdebatan ya. Kalau menurut saya pribadi Hotman Paris lebih melihat bagaimana definisi begitu kan ya, atau referensi begitu kan soal hukum terkait dengan MK. Sedangkan Rocky Gerung begitu kan ya, mereka melihat dari subjek atau sosial mereka. Menurut saya pribadi sama-sama menguntungkan di situ begitu. Kenapa ini menjadi memanas? Karena satu sisi akibat ketidakmampuan Hotman Paris ya mengelola kata-kata dari dari Rocky Gerung sebenarnya begitu kan. Ya, karena mengatakan hal-hal seperti ini saya kira Rocky Gerung lebih memancing reaksi dari Hotman Paris sehingga Hotman Paris mulai kepanasan begitu kan ya. Mulai mengkritik habis-habisan di situ. Yang paling menarik dan menonjol begitu kan ketika Hotman Paris dianggap cincin Hotman Paris lebih berkilau begitu kan ya dibandingkan dengan otaknya, dan ini yang kemudian Hotman Paris tidak terima di situ begitu, sehingga menjadi spekulasi. Kalau menurut saya pribadi begitu, Hotman Paris tanggapi saja dengan santai-santai aja begitu, ngapain kita harus ngotot sana sini begitu kan. Sama dengan Rocky Gerung santai-santai aja mereka ya menanggapi dari perkataan dari Hotman Paris, santai-santai aja, karena akibatnya hal-hal seperti ini kalau menurut saya pribadi ini di panggung sandiwara politik begitu kan ya, di panggung sandiwara
wadah politik ya bisa saja ya Rocky Gerung di depan publik seperti itu, tapi di belakang mereka saling bersalam-salaman ya. Sedangkan Hotman Paris ya tidak seperti itu mungkin ya, karena Hotman Paris tidak tertarik pada dunia politik katanya begitu. Dan sekarang ya sejak menjadi pengacara dari 02, mereka sudah mulai terjebak pada nuansa-nuansa yang kemudian dilakukan oleh Hotman Paris di situ begitu. Sangat disayangkan memang. Ya, semua orang pasti punya reputasi di situ begitu kan ya, akan satu sisi ya akan anjlok atau bagaimana begitu. Ini pengacara internasional belum bisa move on dari Rocky Gerung. Dan ini yang mesti dipertanyakan. Artinya ada nuansa-nuansa yang kemudian masih sakit hati di situ begitu. Tapi kalau menurut saya pribadi tidak perlulah, karena dengan ucapan Hotman Paris dengan ucapan dari Rocky Gerung, menurut saya pribadi ya karena mereka aktif dalam dunia politik begitu kan, harus ditanggapi dengan politik. Politik itu tidak hanya sebagai bentuk saling memojokkan atau nyinyirin sana sini, tapi ya kita melihat pada nuansa-nuansa bagaimana dengan sebuah realitas seperti Ngabalin, seperti Fahri Hamzah, seperti Ruhut Sitompul dan sebagainya begitu kan. Kalau tidak ada mereka dalam dunia politik ya saya kira kurang gimana begitu kan. Jadi itulah menurut saya pribadi, Hotman Paris tidak perlu kepanasan di situ begitu ketika Rocky Gerung memberikan kritikan yang sangat luar biasa begitu. Bahkan Rocky Gerung mengajar tidak pernah minta bayaran dan malah sering menolak ya kalau dibayar. Anda apakah pernah seperti itu? Nah, itu kan sudah mulai ngungkit. Sedangkan Rocky Gerung selama 15 tahun tanpa dibayar mereka. Artinya mengabdi pada negara di situ begitu kan. Ya, kalau sudah mengabdi negara, saya kira ini tidak bisa diragukan lagi di situ begitu kan ya. Ya, Hotman Paris juga sama begitu kan. Memberikan statement atau memberikan masukan kepada orang-orang yang kemudian tidak punya, orang miskin misalnya, katakanlah seperti itu begitu kan ya. Orang yang tidak kaya, mereka dibantu secara hukum, mereka dibantu. Sama-sama ya membantu kepada negara. Dalam artian punya prestasi terhadap negara kita begitu kan. Orang yang tidak mampu dibantu oleh Hotman Paris di situ begitu kan. Baik dari kuasa hukum mereka, baik mengadili mereka dan sebagainya. Saya kira ini juga penting di satu sisi begitu kan. Maka menurut saya pribadi ya sama ketika Hotman Paris mengatakan kepada Rocky Gerung sana sini, jangan kepanasan juga satu sisi seperti itu. Saya kira kalau ada orang yang menanyakan apa sih prestasi Hotman Paris, apa sih prestasi Rocky Gerung? Nah, itu yang sering masyarakat Indonesia begitu kan mempertanyakan seperti itu. Kalau saya melihat ya sama-sama mereka mengabdi kepada negara. Karena Hotman Paris yang saya tahu di situ begitu kan ya, mereka juga membantu orang-orang kecil bagaimana hukum yang ada di Indonesia. Nah, sebuah keadilan. Kira-kira seperti itu. Jadi, artinya apa? Artinya masyarakat Indonesia harus paham bagaimana nuansa-nuansa yang kemudian dianggap sebagai membantu begitu kan. Maka yang menjadi perdebatan di media sosial ya seperti itu begitu. Dan dari segi psikologis Hotman Paris ya seolah-olah tidak terima, padahal dalam dunia politik biasa-biasa aja. Bagaimana Ngabalin berkata ini berkata itu, ya masyarakat hanya menertawakan saja begitu kan. Karena ini panggung politik begitu kan. Ya mungkin karena Hotman tidak tertarik pada dunia politik sehingga apa yang terjadi selama ini semakin kepanasan. Dan ingat di Mahkamah Konstitusi apalagi ini dikabulkan, semakin dikritik habis-habisan Hotman Paris ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.